Salam sejahtera bagi kita semua. Saya atas nama Giovanni Supia dengan nomor kemahasiswaan 211F 10393 dari kelas A6 Prodi PLB Universitas Argopuro Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pendidikan anak disabilitas laras dengan dosen pengampu Ibu Sugihartati, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah psikologis pada anak tunalaras, dampak ketunalarasan terhadap individu dan sosial, perkembangan emosi anak tunalaras, prinsip dan pendekatan pada anak tunalaras, dan cara mengajar anak tunalaras yang bisa diterapkan. Masalah psikologis pada anak tunalaras. Tunalaras bisa saja disebabkan oleh faktor internal dan juga eksternal. Peran keluarga dalam pendidikan anak tentunya sangat penting dan krusial. Ada banyak macam dan jenis-jenis metode pembelajaran, dan setiap jenisnya mempunyai kelemahan serta kelebihan masing-masing. Namun, anak tunalaras juga memiliki beberapa masalah psikologis yang muncul akibat hambatannya, yaitu 1. Tingkah laku. Tingkah laku yang bisa jadi sangatlah ekstrim terjadi pada mereka yang menderita tunalaras. Anak-anak nakal merupakan hal yang wajar, di mana terkadang proses belajarnya berasal dari kenakalan. Namun berbeda dengan anak normal. Tunalaras bukan hanya berbeda dengan tingkah laku anak lainnya. Orang awam akan menganggap anak tersebut masuk dalam ciri-ciri psikopat ringan. 2. Pertentangan. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa tingkah laku anak laras yang tidak diharapkan oleh lingkungan karena bertentangan dengan harapan sosial dan kultural, sehingga mereka sering dianggap sebagai troublemaker atau memang yang menyebabkan masalah. 3. Tekanan. Anak yang menderita tunalaras bukan berarti tidak menerima tekanan. Sebenarnya, hal ini tidak diperbolehkan karena akan menambah keliaran seorang anak penderita tunalaras. 4. Selalu emosi. Jenis emosi sangatlah banyak, namun tidak pada anak tunalaras. Mereka yang menderita tunalaras akan selalu merasa marah, dan semua hal yang berkaitan adalah hal yang salah, di mana mereka yang tidak ingin tahu apa kebenarannya dan apa yang sebenarnya terjadi hanya akan puas jika melampiaskan rasa amarahnya. Hal inilah yang bisa mengganggu psikologis mereka. 5. Terisolir. Mereka yang mengalami hambatan atau tunalaras akan mengisolir diri dan akhirnya berdampak pada psikologisnya. Entah itu sulit bergaul sampai berpikiran bahwa orang lain memiliki pendapat yang aneh ataupun bermasalah. Anak yang mengalami tunalaras bisa mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu. 6. Menghindar. Menghindari dan mengabaikan ketika orang lain marah, merasa jika tidak bisa berbicara dan memilih untuk menghindar. Hal ini terjadi pada mereka yang tunalaras tingkat tinggi dengan rasa perhatian dan empati rendah. 7. Menunda dan tak acuh.
sering menunda-nunda tugas yang penting sekalipun karena memiliki permasalahan dengan orang-orang yang berkaitan dengan tugas tersebut. Bahkan, terkadang memilih melakukan hal-hal yang kurang penting. 8. Kurang simpati dan empati. Mereka yang termasuk ke dalam tunalaras sudah dijelaskan bahwa mereka tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk bisa ataupun mau belajar sikap-sikap sosial. 9. Berani melakukan kriminalitas. Anak yang masuk ke dalam tunalaras bisa jadi mereka yang sebenarnya memiliki masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya, sehingga mereka melampiaskannya dengan cara yang berbeda. Biasanya, anak tunalaras akan merasa tiba-tiba agresif, cemas, dan tidak memiliki rasa bersalah. 10. Menggunakan narkoba dan sejenisnya. Anak tunalaras dalam tahapan yang parah tidak akan sadar apa yang mereka lakukan, apakah benar ataupun salah. Mereka membutuhkan orang ahli dan khusus untuk bisa menangani dan menyadarkan anak-anak tunalaras, terutama mereka yang kurang kasih sayang, akan sulit diobati. 11. Sulit percaya. Anak tunalaras selalu menyatakan bahwa mereka benar atau apa yang mereka pikirkan selalu benar. Hal ini membawa kenyataan bahwa anak tunalaras sulit mempercayai orang lain dan akan sulit menjalankan bagaimana cara membuat mereka bisa sehat dan berpikir jernih kembali. 12. Kekerasan fisik. Tidak hanya kekerasan verbal seperti makian, umpatan, hingga pelecehan dalam bentuk bahasa. Kekerasan dalam pacaran juga bisa berupa kekerasan fisik yang mengakibatkan luka bagi korban dan juga tunalaras. 13. Sulit mengambil keputusan. Meskipun menjadi anak tunalaras, namun mereka termasuk yang sulit mengambil keputusan meskipun hal yang mudah. Hal ini biasanya didasari pada pemahaman bahwa apa yang dilakukan termasuk hal yang tidak penting dan tidak berpengaruh besar pada hidup mereka. Dampak ketunalarasan terhadap individu dan sosial. Kelainan tingkah laku yang dialami anak tunalaras mempunyai dampak negatif bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sosialnya. Sumantri pada tahun 2006 menguraikan mengenai dampak ketunalarasan sebagai berikut. 1. Perasaan tidak berguna bagi orang lain. 2. Perasaan rendah diri. 3. Perasaan tidak percaya diri. 4. Perasaan bersalah menyebabkan mereka merasakan adanya jarak dengan lingkungannya. Dari keempat dampak tersebut di atas, ada salah satu dampak serius yang mereka alami adalah tekanan batin berkepanjangan, sehingga menimbulkan perasaan merusak diri mereka sendiri. Mengenai tekanan batin yang berkepanjangan, menurut Scott dalam Crick dan Gallagher tahun 1986 yang dikutip oleh Sumantri, disebabkan hal-hal berikut. 1. Ketidakberdayaan yang dipelajari atau learned helplessness. Anak-anak telah mempergunakan semua perilaku penyesuaiannya untuk mencoba mengatasi keadaan yang sulit. Ketidakmampuan mereka untuk mengatasi kesulitan tersebut menjadi tergeneralisasi, sehingga ketika mereka mempunyai perilaku yang baik sekalipun, mereka tidak mau mempergunakannya. 2. Keterampilan sosial yang minim atau social skill deficiency. Perkembangan kepribadian yang tertekan
akan menimbulkan kekurangterampilan dalam memperoleh penguatan perilaku sosial yang positif. Kondisi ini akan mengurangi terjadinya interaksi sosial yang positif. 3. Konsekuensi paksaan. Tekanan batin yang berlarut-larut tergantung pada konsekuensi paksaan. Jika anak yang sedang cemas menarik diri menerima reaksi positif dari lingkungannya, mereka tetap gagal mengembangkan perilaku pribadi dan keterampilan sosial yang mengarah kepada perilaku yang efektif. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai dampak ketunalarasan, dapat disimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari ketunalarasan individu terlihat dari emosi yang dimiliki anak tunalaras, membuatnya ingin melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan. Tindakan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu kondisi di lingkungan sekitarnya, sehingga menimbulkan persepsi yang negatif dari masyarakat yang dirugikan oleh tindakan anak tunalaras tersebut. Oleh karena itu, kondisi yang telah terjadi sangat mempengaruhi sisi psikologisnya, seperti perasaan cemas, tidak berguna, kurang percaya diri, dan lain-lain. Perkembangan emosi anak tunalaras. Menurut Sutihati Sumantri, terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari kelainan tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada anak tunalaras adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosinya secara tepat, dan pengendalian diri yang kurang sehingga anak tunalaras seringkali menjadi sangat emosional. Menurut Rusli Ibrahim, anak-anak tunalaras terlambat perkembangan sikap-sikap sosial dan emosional. Sikap-sikap tersebut dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari dari interaksinya dengan lingkungan, seperti A. Tidak mampu menyesuaikan diri dengan pola-pola kelompok yang lebih luas dan kesadaran sosial mereka sangat rendah. B. Menuntut perhatian yang terus-menerus dari lingkungannya dan mereka suka bermain sendirian. C. Dalam kelompok, biasanya selalu mengikuti bukannya memimpin. Sikap-sikap tersebut di atas, bila dibiarkan akan mengakibatkan semakin berat dalam bersosialisasi. Anak tunalaras akan menjadi sulit untuk berperilaku dewasa dan akan mengalami kemunduran sikap sosial dan emosional. Prinsip dan pendekatan pada anak tunalaras. Prinsip terapi permainan bagi anak tunalaras pada umumnya diperlukan prinsip sebagai berikut. Prinsip kasih sayang. Anak tunalaras mempunyai karakteristik sosial emosional dengan gangguan kepribadian. Perlu pendekatan secara psikis dengan kasih sayang dari semua pihak keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Prinsip individual. Peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Maka, untuk anak tunalaras perlu diperlihatkan sikap perilakunya secara individual untuk menentukan program yang akan dirancang agar perilaku yang menyimpang dapat diterapi dengan kegiatan terapi bermain. Prinsip motivasi belajar. Motivasi belajar bagi anak tunalaras bertujuan untuk memupuk daya akan kekuatan dari dalam diri anak, agar mereka bergerak dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam melakukan terapi bermainnya.
Prinsip belajar kelompok. Anak tunalaras yang mengalami gangguan emosional perlu pendekatan dengan cara belajar kelompok untuk mengembangkan rasa kebersamaan, menghargai pendapat orang lain, tenggang rasa, dan bekerja secara gotong royong. 2. Pendekatan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Pendekatan psikoanalisis. Pembelajaran dengan pendekatan psikoanalisis membantu mengungkapkan hal-hal yang mendasari patologi mental dalam usaha untuk meningkatkan fungsi kejiwaan yang tercermin dalam tingkah laku dan prestasi. Pendekatan psikologi pendidikan. Anak tunalaras dengan gangguan psikiatrik ada penyimpangan perilaku yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar. Dengan terapi permainan dapat dikembangkan kreativitas anak. Pendekatan humanisme. Program pendidikan bagi anak tunalaras diarahkan pada peningkatan pengarahan diri, kegiatan pembelajaran dalam situasi demokrasi, terbuka, dan menyenangkan. Pendekatan ekologi. Anak tunalaras dianggap sebagai anak bermasalah. Dengan terapi permainan, suatu kegiatan yang bertujuan untuk merubah tingkah laku yang tidak diharapkan. Pendekatan perilaku. Anak tunalaras dengan perilaku yang menyimpang, perilaku yang nampak dianalisis untuk dimodifikasi dengan perilaku yang diharapkan. Contoh modifikasi perilaku anak tunalaras. Dalam menghadapi sikap serta perilaku anak dengan berkebutuhan khusus ini, maka diperlukan beberapa metode. Berikut ini contoh modifikasi perilaku anak tunalaras yang perlu diketahui. 1. Ketahui apa yang anak inginkan. Setiap anak tentu memiliki kebutuhan yang berbeda, baik karena usia dan juga jenis kelaminnya. Hal ini juga terjadi untuk kebutuhan anak dengan keistimewaan tertentu. Anak dengan indikasi tunalaras tidak bisa disamakan dengan anak normal lainnya. Karena itu, sebagai orang tua dan juga guru pembimbing, harus mengetahui dan mengenali kebutuhan apa yang menjadi dasar anak tersebut inginkan. Ketahui bagaimana cara proses perkembangan kognitif anak berkebutuhan khusus. 2. Berikan pola belajar take and give. Pada saat anak bisa melakukan hal yang Anda ajarkan dengan baik, maka sepatutnya diberikan penghargaan. Contoh lain dari kasus dan masalah psikologi untuk anak tunagrahita dalam perkembangannya. 3. Tidak memaksakan kehendak yang memaksa. Hal yang sangat penting dilakukan dalam mendidik dan memberikan pelatihan kepada anak tunalaras adalah dengan tidak memaksakan kehendak yang tidak seharusnya. Contoh, jangan memaksa anak untuk bertingkah sopan apabila kondisi sikapnya belum bisa memahami apa itu sikap sopan dan santun. Ajarkan dengan cara yang lembut dan berikan teladan sikap yang menunjukkan kalau hal tersebut baik dan tidak baik. Metode dan bagaimana cara mengenangani anak berkebutuhan khusus dalam memberikan pendidikan dasar yang baik. 4. Berikan ruang pada anak untuk berkembang. Contoh modifikasi perilaku anak tunalaras lainnya adalah dengan memberikan kepada anak tunalaras melakukan pola berkembang secara bebas dan bertanggung jawab. Jangan biarkan ia bebas tanpa pengawasan.
Berikan ruang yang seperlunya dengan memberikan juga pengertian bahwa hal yang dibatasi bukan untuk dilarang namun sebagai batasan secara berlebihan. 5. Berikan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dalam memberikan pengajaran dan pelatihan, harus memperhatikan sikap baik sebagai orang tua dan juga tenaga pengajar. Karena anak tunalaras sangat memperhatikan setiap sikap dari orang sekitarnya, yang pastinya harus sesuai dengan unsur kebaikan dan keteladanan. 6. Terapkan pola kasih sayang dan perhatian dalam kegiatannya. Pentingnya contoh modifikasi perilaku anak tunalaras 1 ini bagi perkembangan anak tunalaras adalah dekapan kasih sayang, juga perhatian dari orang di sekitarnya. Jangan biarkan mereka kehilangan rasa cinta, kasih sayang dengan kondisi mereka, dan hindari rasa menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan anak tersebut. Berikan dukungan moral dan spiritual serta didik dengan nilai-nilai agama yang baik. Penanggulangan anak tunalaras. Pada uraian di bawah ini, penulis memaparkan penanggulangan ketunalarasan bersifat umum, tidak memilah-milah kepada upaya preventif, represif, dan kuratif. Begitu pula dalam pendekatannya. Upaya preventif yaitu sikap dan perlakuan yang memungkinkan dapat mengurangi atau menghilangkan faktor penyebab ketunalarasan. Upaya represif yaitu tindakan untuk mengamankan anak tunalaras. Biasanya dilakukan kepada anak yang berperilaku agresif, destruktif, dan pelanggaran hukum. Upaya kuratif yaitu upaya rehabilitasi, resosialisasi, atau reduksi anak tunalaras agar menjadi manusia yang baik. Pendekatan moralistik yaitu upaya melalui cara-cara moral atau membantu menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang baik menurut ukuran moral. Pendekatan abolisionistik yaitu pendekatan dengan cara mengurangi atau menghilangkan kemungkinan yang menjadi faktor penyebab ketunalarasan baik internal maupun eksternal. A. Upaya keluarga atau orang tua. Banyak cara dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi ketunalarasan di lingkungan keluarga, terutama oleh orang tua. Di antaranya, 1. Menciptakan iklim sosio-emosional yang hangat dan sehat, yaitu menciptakan hubungan yang harmonis antara anggota keluarga, saling menghargai, saling percaya, dan kasih sayang, serta kemesraan dalam kehidupan sehari-hari. Berupaya untuk memenuhi kebutuhan anak, baik kebutuhan biologis, sosial, maupun psikologis. 3. Mengembangkan kemampuan pengendalian diri dan kemampuan menghadapi frustasi pada anak. 4. Memahami karakteristik anak dalam skala aspek, yaitu sifat, bakat, minat, dan kemampuannya. 5.
Membiasakan hidup disiplin dalam kehidupan sehari-hari secara wajar dan luwes pada diri anak. 6. Melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap anak. 7. Meningkatkan kehidupan beragama untuk meletakkan dasar moral yang baik dan berguna. 8. Apabila terjadi penyimpangan perilaku pada anak, berupaya untuk melakukan identifikasi gejala, penyebab penyimpangan perilaku, dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya sekolah dan masyarakat. 9. Melakukan introspeksi terhadap kesalahan yang mungkin pernah diperbuat, sehingga menyebabkan anak menjadi tunalaras. 10. Meminta bantuan ahli dalam mengembalikan perilaku anak pada jalan yang wajar dan benar. B. Upaya sekolah dan guru. Upaya yang perlu dilakukan pihak sekolah dan guru dalam mengantisipasi ketunalarasan pada siswa diantaranya: 1. Menciptakan iklim sosio-emosional yang sehat seperti yang dijelaskan pada upaya keluarga atau orang tua. 2. Guru harus berupaya untuk memahami tiap siswa dalam segala aspek kepribadian. 3. Peningkatan kemampuan atau kompetensi dasar guru, diantaranya mengembangkan kemampuan dan penguasaan akademik, metode pembelajaran, proses pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 4. Mengembangkan bakat dan minat anak dengan melalui kegiatan ekstrakurikuler. 5. Menjalin kerjasama dengan orang tua dan lembaga tertentu untuk menjalankan fungsi sekolah. 6. Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan anak maupun kebutuhan masyarakat, khususnya anak tunalaras. C. Upaya masyarakat bagi anak tunalaras. 1. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mengembangkan bakat, minat, dan hobi, seperti lapangan olahraga, sarana kesenian, rekreasi, dan sebagainya. 2. Memanfaatkan organisasi sosial kemasyarakatan secara efektif. 3. Menumbuh kembangkan kehidupan beragama. 4. Pengawasan perilaku anak dalam berperilaku sehari-hari di masyarakat, khususnya anak yang menderita tunalaras. 5. Melakukan kerjasama dengan orang tua, sekolah, apabila ada anak atau remaja yang berperilaku menyimpang. D. Upaya pemerintah. 1. Pengawasan tempat-tempat hiburan dan rekreasi yang rawan dikunjungi oleh anak ataupun remaja. 2. Penyuluhan tentang penyebab dan akibat ketunalarasan kepada masyarakat, termasuk kepada anak dan remaja. 3. Membuat perangkat hukum khusus tentang pidana dan peradilan anak dan remaja. 4. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mengembangkan bakat dan minat anak dan remaja. 5. Melakukan tindak represif apabila ada anak atau remaja yang berperilaku menyimpang. Cara mengajar anak tunalaras yang bisa kita terapkan.
yaitu 1. Materi diarahkan pada kemampuan akademik fungsional. Pembelajaran akademik fungsional adalah pengajaran akademik yang berorientasi pada kebermanfaatan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti pembelajaran mengenal nilai mata uang, penghitungan waktu, pengukuran pada mata pelajaran pendidikan matematika, kemudian kemampuan membaca fungsional pada mata pelajaran bahasa Indonesia, dan lain-lain. 2. Latih anak pada keterampilan hidup atau life skill. Keterampilan hidup atau life skill adalah kemampuan seseorang untuk mengenali diri sendiri, berpikir kreatif, berempati, memecahkan masalah, komunikasi, manajemen stres, dan lain-lain. Berbagai keterampilan tersebut sangat penting dimiliki anak sebagai bekal hidup. 3. Rancang program kompensatoris bina pribadi dan sosial untuk anak. Program kompensatoris bagi tunalaras yakni bina pribadi dan sosial merupakan upaya dalam pendidikan formal untuk supaya anak tunalaras dapat bersosialisasi dengan lingkungannya serta dapat mengembangkan diri sendiri dengan optimal. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.